PSG now proving that they are the best team over the past 2 seasons in Europe. And now we're talking about this team in relation to some of the best club teams that we've seen. We have DNA, today, honestly, we approved and the players approved. I think Luis Enrique has created a monster, built a monster of a team that can do everything. No more time left. PSG have done what they had to do. A goal right at the start proved crucial. Aneh, tapi itulah yang terjadi pada klub yang selama bertahun-tahun terlihat seperti ingin membeli akhir bahagia. PSG pernah mencoba hampir semua cara. Mereka mendatangkan Neymar, mereka membawa Messi, mereka menjadikan Mbappe sebagai wajah proyek paling mahal di Prancis. Nama-nama itu cukup besar untuk membuat banyak orang percaya bahwa Liga Champions tinggal menunggu waktu. Tapi yang datang justru luka, ejekan, dan malam-malam Eropa yang menyakitkan. Lalu, ketika era bintang besar itu selesai, banyak orang mengira PSG akan kehilangan kekuatannya. Tapi Paris justru berubah menjadi tim yang lebih utuh, lebih lapar, dan lebih sulit dihentikan. Musim lalu, mereka menghajar Inter Milan 5-0 di final Liga Champions. Dan musim ini, mereka kembali berdiri di final dengan Arsenal ada di depan mereka. Kalau PSG menang lagi, Eropa mungkin harus menerima kenyataan baru bahwa klub yang dulu sering dijadikan bahan candaan kini tinggal satu pertandingan lagi untuk membuktikan bahwa mereka bukan lagi proyek mahal yang gagal. Mereka mungkin sudah berubah menjadi monster baru Eropa. Sebelum PSG terlihat seperti tim yang sekarang, Paris pernah punya wajah yang sangat berbeda. Mereka adalah klub yang datang ke Eropa dengan uang besar, ambisi besar, dan daftar pemain yang membuat lawan manapun harus menoleh. Neymar dibeli dari Barcelona dengan harga yang memecahkan dunia. Messi datang setelah meninggalkan Camp Nou, dan Mbappe tumbuh menjadi simbol baru klub. Di Prancis, semua itu terlihat masuk akal. PSG terlalu kuat untuk Ligue 1. Mereka bisa menang dengan nyaman, menguasai Liga, dan membuat dominasi domestik seperti hal yang biasa. Tapi Liga Champions tidak pernah semudah itu. Di Eropa, nama-nama besar tidak selalu cukup. PSG pernah merasakan malam yang sangat memalukan saat Barcelona membalikan keadaan secara gila-gilaan pada 2017. Mereka pernah sangat dekat ketika masuk final 2020, lalu kalah dari Bayern Munchen. Mereka juga berkali-kali datang dengan status favorit, membawa skuad mahal, lalu pulang dengan wajah yang kosong. Yang menyakitkan, kegagalan itu terjadi saat PSG punya hampir semua bahan untuk menjadi juara. Mereka punya bintang, mereka punya dana, mereka punya sorotan dunia. Tapi setiap kali pertandingan masuk ke fase paling berat, PSG sering terlihat seperti klub yang belum benar-benar tahu siapa dirinya. Lalu, satu persatu, wajah besar itu pergi. Messi pergi, Neymar pergi, dan akhirnya Mbappe juga meninggalkan Paris Saint-Germain. Banyak orang mengira itu akhir daya tarik PSG karena selama bertahun-tahun klub ini seperti hidup dari nama-nama besar yang mereka kumpulkan. Tapi justru setelah pusat sorotan itu hilang, Luis Enrique mendapat ruang yang selama ini sulit dimiliki pelatih PSG. Ruang untuk membangun tim, bukan sekedar menjaga panggung para bintang. Luis Enrique datang ke Paris dengan masalah yang tidak kecil. Ia mewarisi klub yang sudah lama terbiasa hidup dengan sorotan para bintang. Di PSG lama, bola sering seperti punya tujuan yang terlalu jelas. Semua mata menunggu Neymar menciptakan sesuatu. Semua orang menunggu Messi membuka ruang dengan sentuhan kecilnya. Dan semua orang tahu Mbappe bisa menjadi jalan keluar ketika pertandingan mulai terlihat buntu. Nama-nama itu luar biasa, tapi di saat yang sama, PSG sering terlihat bergantung pada momen individu. Dan Luis Enrique mengubah arah itu. Ia tidak membangun PSG untuk menunggu satu pemain menyelamatkan pertandingan. Ia membuat Paris bermain sebagai kumpulan pemain yang saling menutup, saling mengisi, dan saling memberi ancaman. Ketika satu sisi mati, sisi lain hidup. Ketika satu pemain dijaga ketat, pemain lain muncul dari ruang yang berbeda. Itulah yang membuat PSG baru jauh lebih sulit dihentikan.
Dembele bisa menusuk dari kanan, Kvaratskhelia memberi ledakan dari sisi kiri, Desire Doué membawa keberanian anak muda yang tidak takut mengambil keputusan besar. Di tengah, Vitinha membuat permainan tetap mengalir, sementara João Neves dan Warren Zaïre-Emery memberi tenaga yang membuat PSG tidak mudah kehilangan kendali. Yang paling berbeda, para pemain depan PSG sekarang tidak hanya menunggu bola. Mereka ikut mengejar, mereka ikut menutup jalur operan, mereka ikut membuat lawan tidak nyaman sejak dari area sendiri. PSG tidak hanya berbahaya ketika menyerang, tapi juga mengganggu lawan sebelum serangan itu dimulai. Kepergian Mbappé memang menghilangkan wajah terbesar klub, tapi dari sana Paris mendapat bentuk baru. Bola tidak lagi berakhir pada satu nama, tanggung jawab tidak lagi menumpuk pada satu pemain, dan justru ketika beban itu dibagi, PSG mulai terlihat seperti tim yang lebih bebas. Mereka tidak lagi sekedar punya pemain hebat, mereka akhirnya punya arah. Perubahan PSG akhirnya mendapat panggung paling besar tim Munich. Final Liga Champions 2025 seharusnya menjadi malam yang berat. Menghadapi Inter Milan, tim Italia yang terbiasa hidup dalam pertandingan rapat, disiplin dan sulit dibongkar. Di atas kertas, final seperti ini biasanya berjalan hati-hati. Satu kesalahan kecil bisa menentukan segalanya. Tapi PSG datang dengan wajah yang berbeda. Mereka tidak bermain seperti tim yang takut pada masa lalunya. Mereka menekan, bergerak cepat, dan membuat Inter tidak pernah benar-benar nyaman sejak awal pertandingan. Achraf Hakimi membuka jalan, lalu Desire Doué muncul sebagai wajah baru malam itu. Anak muda yang belum lama menjadi bagian besar proyek Paris tiba-tiba mencetak 2 gol di final Liga Champions. PSG menang bukan lewat adu penalti, bukan lewat 1 gol keberuntungan di menit akhir. Mereka menang dengan cara yang membuat Eropa sulit mencari alasan untuk meremehkan mereka lagi. Untuk pertama kalinya, PSG mengangkat trofi Liga Champions. Trofi yang selama bertahun-tahun mereka kejar dengan uang besar, pemain besar, dan ekspektasi besar, akhirnya datang ketika tim ini justru tidak lagi hidup dari satu superstar. Kemenangan itu juga menutup musim dengan treble. Dan di malam itulah status PSG berubah. Mereka tidak lagi hanya klub kaya yang selalu gagal saat malam besar datang. Mereka tidak lagi sekedar proyek mahal yang ditertawakan setiap kali pulang lebih cepat dari Eropa. Paris akhirnya punya bukti. Bukan bukti bahwa mereka paling glamor, tapi bukti bahwa mereka akhirnya bisa menang sebagai sebuah tim. Setelah malam besar di Munich, PSG punya satu tantangan baru. Mereka harus membuktikan bahwa kemenangan atas Inter bukan cuma ledakan satu musim. Karena dalam sepak bola, ada banyak tim yang pernah naik sangat tinggi lalu kehilangan arah setelah semua orang mulai menyorot mereka. PSG tidak jatuh ke pola itu. Musim ini, Paris kembali menguasai Prancis. Mereka mengunci gelar Ligue 1 kelima beruntun, sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya dalam sejarah klub. Gelar itu juga menjadi gelar Liga ke-14 PSG, membuat dominasi mereka di Prancis makin sulit dibantah. Tapi yang membuat musim ini lebih penting bukan hanya trofi Liga. PSG kembali menembus final Liga Champions. Itulah yang mengubah cara orang melihat mereka. Karena mempertahankan lapar setelah juara Eropa jauh lebih sulit daripada mengejar trofi pertama. Lawan sekarang lebih siap, sorotan lebih besar, dan setiap pertandingan terasa seperti ujian untuk membuktikan apakah PSG benar-benar sudah naik kelas atau hanya menikmati satu musim sempurna. Dan sejauh ini mereka masih berdiri. Final melawan Arsenal membuat cerita PSG masuk ke wilayah yang lebih serius. Kalau menang, Paris tidak lagi hanya punya satu malam besar untuk dikenang. Mereka punya alasan untuk mulai disebut sebagai kekuatan baru yang bisa bertahan lama di Eropa. Karena untuk disebut monster baru, PSG tidak cukup hanya menakutkan dalam satu musim. Mereka harus membuktikannya lagi di malam ketika semua mata menunggu mereka jatuh. Dan malam itu akan menjadi ukuran paling jelas untuk PSG yang baru. Karena mereka tidak lagi datang sebagai klub yang sedang mencari jawaban. Mereka datang sebagai tim yang sudah menemukan bentuknya.
setelah menguasai Prancis lagi, setelah kembali ke final Liga Champions lagi, dan setelah melewati musim yang bisa saja membuat mereka kehilangan rasa lapar, Paris justru terlihat semakin matang. Inilah yang membuat PSG musim ini terasa berbeda. Mereka tidak terlihat seperti tim yang sedang mengejar keajaiban kedua. Mereka terlihat seperti tim yang sudah tahu jalan menuju ke sana. Dulu, Paris sering menunggu satu bintang menyelesaikan semuanya. Tapi sekarang, bahaya itu datang bergantian. Itulah yang membuat PSG mulai terlihat seperti juara yang tidak hanya datang untuk mempertahankan trofi. Mereka datang untuk membiasakan Eropa melihat Paris di tempat tertinggi. Arsenal bisa saja menjadi ujian paling besar mereka musim ini. Tapi justru karena itu, final ini terasa seperti tempat yang pas untuk melihat seberapa jauh PSG sudah berubah. Klub yang dulu sering jatuh ketika sorotan membesar, kini berdiri dengan wajah yang lebih siap. Pada akhirnya, cerita PSG bukan hanya tentang satu trofi lagi. Ini tentang cara sebuah klub yang mengubah nasibnya sendiri. Selama bertahun-tahun, Paris sering menjadi lelucon di malam-malam besar Eropa. Mereka punya uang, punya bintang, punya ambisi, tapi selalu ada sesuatu yang kurang ketika Liga Champions memasuki bagian paling kejam. Lalu ketika para bintang itu pergi, PSG justru menemukan jawaban yang selama ini mereka cari. Bukan jawaban yang datang dari nama paling mahal, tapi dari tim yang akhirnya tahu bagaimana caranya menang bersama. Kini, Paris berdiri lagi di depan pintu yang dulu berkali-kali menutup wajah mereka. Kalau trofi itu kembali mereka angkat, maka ejekan lama akan terdengar semakin kecil. PSG tidak lagi hanya menjadi klub yang pernah gagal membeli akhir bahagia. Mereka akan dikenang sebagai tim baru yang benar-benar menakutkan setelah kehilangan wajah terbesarnya. Dan mungkin setelah semua perjalanan panjang itu, Eropa tidak lagi punya banyak alasan untuk menertawakan Paris Saint-Germain.